hanya hancurnya bangsa-bangsa dan negara-negara yang sebelum kamu itu dulu. Negara besar seperti Roma, Persia, India, Tiongkok, Mesir hancur dulu. Karena apa? Karena kalau di antara mereka ada yang mencuri, dan yang mencuri itu orang kuat, aristokrat, keluarga terhormat, punya uang, punya jabatan, mereka tidak dihukum meskipun mencuri. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Karena kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Rapat dengan Komisi 3 soal transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah berlangsung panas. Mahfud MD mengatakan jangan gertak-gertak. Semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono, dan sebagainya, Pak. Kemudian kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Ingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Walaupun disampaikan secara halus dan datar, tapi pesan yang disampaikan Johan Budi sangat jelas. Jangan bongkar-bongkar aib politisi dan pejabat lainnya deh. Itu kira-kira ya, karena kata dia sebagai orang yang pernah bekerja di KPK, dia tahu kok banyak pejabat yang kotor, tapi dia juga tidak mau bongkar-bongkar begitu. Itu kira-kira yang mau disampaikan, pesan halus yang disampaikan oleh Johan Budi. Saya bisa gerta juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah. Namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Yunandi. Saya tahu, Pak. Itu. Tapi saya tidak pernah mau ngancam-ngancam. Suasana panas terjadi dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu sore. Membuka paparannya dalam rapat terkait dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah, Mahfud menegaskan bahwa posisi atau kedudukan pemerintah dan DPR sejajar. Kedudukan DPR dan pemerintah sejajar, oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, kata Mahfud dalam rapat. Mahfud meminta DPR tidak asal menuding, gertak ataupun mengancam dirinya terkait langkahnya mengumumkan adanya transaksi mencurigakan tersebut. Oleh sebab itu jangan gertak-gertak, saya juga bisa gertak. Kalian bisa dihukum menghalangi penegakan hukum, kata dia. Sebelum menyelesaikan paparannya, seorang anggota Komisi 3 melakukan interupsi. Mahfud meminta pernyataannya tidak diinterupsi. Saya tiap kesini dikeroyok, belum ngomong diinterupsi, kata Mahfud. Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Dibuka, banyak bukan sedikit, kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu. Selain Mahfud MD, rapat ini juga dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat tersebut. Sri Mulyani tidak datang, sudah diundang tapi tidak hadir dulu, setelah nanti ada indikasi-indikasi, kata Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto. Kronologi transaksi janggal 349 triliun di Kementerian versi Sri Mulyani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat dengan Komisi 11 DPR RI pada Senin, 27 Maret 2023. Dalam rapat ini, Sri Mulyani menjelaskan kronologi transaksi janggal atau transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Untuk diketahui, beberapa pekan lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah yang terkait Kemenku. Sri Mulyani menjelaskan, pada Rabu 8 Maret lalu, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku kepada publik. Usai pengumuman tersebut, Kemenku pun menanyakan hal tersebut ke Menko Polhukam dan PPATK karena belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan, ada surat yang dikirim. Saya cek semua belum ada, kata Sri Mulyani seperti ditulis pada Selasa. Ternyata surat tersebut baru dikirim pada 9 Maret dengan tertanggal 7 Maret 2023. Surat tersebut adalah surat pertama yang diterima oleh Kementerian Keuangan. Dalam surat ini, Sri Mulyani menyatakan tidak mencantumkan angka sama sekali. Jadi saya tidak tahu kenapa ada angka. Tetapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Jelas Sri Mulyani bercerita kepada anggota Komisi 11 DPR RI. Di dalamnya terdapat 196 surat dalam 36 halaman yang berisikan surat PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kemenku. Sri Mulyani menekankan bahwa di surat ini tidak ada data mengenai nilai. Menurutnya, surat PPATK ini tidak seperti biasanya karena baru pertama kali ini PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat kepada Kementerian Keuangan. Selama ini, surat-surat antara Kemenku dan PPATK adalah surat-surat yang berhubungan dengan penyelidikan dan lainnya atau per kasus saja. Jadi ini agak di luar pakem memang, tambah Menku. Karena surat pertama tidak mencantumkan angka sama sekali, maka Sri Mulyani menyampaikan masyarakat bahwa dia tidak pernah mendapat surat yang berisikan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku. Kemudian pada 13 Maret 2023, Kepala PPATK menyampaikan surat kedua. Dalam surat kedua ini, format yang disampaikan hampir mirip dengan surat yang pertama, yaitu kompilasi seluruh surat PPATK kepada Kementerian Keuangan sepanjang 2009 hingga 2023. Jumlah suratnya mencapai 300 surat dengan total transaksi mencapai 349 triliun rupiah, kata Sri Mulyani. Jumlah halaman dalam surat ini mencapai 43 halaman yang berisi daftar 300 surat. Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal kedekatannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenku pada Rabu 29 Maret. Sebagai orang yang sama-sama dipercaya Presiden Jokowi untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju, Mahfud MD mengklaim sosok Sri Mulyani sebagai sahabat baiknya. Sampai di situ, Mahfud MD juga memuji Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di Kabinet Jokowi. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menanggapi soal DPR dinilai gerah karena transaksi janggal 349 triliun rupiah dibongkar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Hingga saat ini Trimedia yang juga ikut di dalam rapat antara Komisi 3 DPR dan Mahfud pada Rabu itu belum melihat adanya anggota DPR yang terlibat tindak pidana pencucian uang, sehingga ketakutan kalau transaksi ini dibongkar. Hal tersebut Trimedia sampaikan dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, seperti dikutip Jumat. Saya belum melihat seperti itu, ujar Trimedia. Trimedia mengaku belum mendengar pembicaraan mencurigakan di kalangan pimpinan Komisi 3 DPR terkait hal ini. Kan kadang-kadang kalau panggung belakang, itu kalau di ruang pimpinan bisa kita dengar suara-suara yang ini. Kita suka guyon dan sebagainya, hampir tidak terdengar, kata dia. Ada pesanan-pesanan, katakanlah orang yang ada namanya di sana, dia terganggu, kemudian mengharapkan ini tidak dibuka, dianggap nakut-nakutin Pak Mahfud, ujar Trimedia. Menurut Trimedia, para anggota DPR gerah karena seorang Menko Polhukam yang justru membuka transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah, bukan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Mereka menilai Mahfud menjalankan tugas yang bukan ranahnya dengan membongkar kasus ini. Hanya saja, kata Trimedia, para anggota DPR baru mengetahui kalau Mahfud ternyata Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kawan-kawan, dugaan saya tidak melihat Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Pencegahan TPPU, tapi melihat beliau sebagai Menko Polhukam. Keumumkan itu, kata dia. Sementara itu, Trimedia mengatakan DPR memang sulit dibedakan apakah mereka sedang senang atau geram. Menurut dia, ketika mereka senang, orang bisa melihat mereka sedang kegerahan, karena bagi DPR juga yang diungkapkan oleh Pak Mahfud ini juga panggung. Panggung depan paling tidak. Ini kan panggung sehingga kita juga berinisiatif. Kan jarang sekali ada rapat dengan Menko Polhukam. Dan kita harus bersyukur Pak Mahfud ini nggak susah diundang ke DPR, kata Trimedia. Adapun rapat antara Komisi 3 DPR dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU berlangsung panas. Sejumlah anggota DPR menghujani Mahfud dengan beragam interupsi. Bahkan ada anggota DPR yang mengancam Mahfud dengan ancaman pidana karena telah memunculkan informasi yang sifatnya rahasia.
Nama anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan, sedang mencuat setelah berkonflik dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini bermula dari Mahfud MD yang dipanggil dalam rangka menjelaskan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD sempat mengungkap beberapa hal, termasuk menyebut anggota DPR sebagai maklar kasus alias Markus. Hal ini yang membuat Arteria sampai berani mengancam akan memperkarakan Mahfud MD. Tadi Prof begitu keras. Bilang DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Saya minta cabut profesor. Saya minta ini Prof cabut atau nanti saya juga perkarakan ini, kata Arteria di ruang rapat DPR RI pada Rabu malam. Hal inilah yang membuat sosok Arteria kembali disorot publik, yang belakangan dibuat tergelitik dengan status pendidikannya di situs PD Dikti. Tangkapan layar pencarian riwayat pendidikan Arteria di PD Dikti tampak diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed. Akun tersebut terlihat mengunggah 2 tangkapan layar riwayat pendidikan Arteria. Tampak wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 6 itu mengenyam pendidikan doktoral alias S3 untuk bidang hukum di 2 universitas, yakni Universitas Pajajaran dan Universitas Airlangga. Namun ada yang unik, sebab Arteria dinyatakan hilang oleh Universitas Pajajaran yang menerimanya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum pada semester genap 2019. Nama Arteria Dahlan, status awal mahasiswa peserta didik baru. Status mahasiswa saat ini hilang. Seperti itulah cuplikan isi PD Dikti Arteria, dikutip pada Kamis. Namun tidak sampai 3 tahun setelahnya, Arteria tercatat menjadi mahasiswa S3 Ilmu Hukum baru di Universitas Airlangga. Dinyatakan masuk di semester ganjil 2022, saat ini Arteria dinyatakan sebagai mahasiswa yang belum lulus. Lantas apa makna dari status hilang ini? Masih dikutip dari @partaisosmed. Status hilang diberikan untuk mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah tunggal atau UKT di semester berikutnya, tetapi juga tidak memberikan informasi mundur dari kampus.